في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Kita akan bersama, kita dari berbagai macam denominasi. Ini luar biasa. Tetapi walaupun kita berasal dari berbagai macam denominasi, tetapi sebenarnya kita diikat oleh ajaran, oleh doktrin, dogma yang tidak berubah di antara kita. Varian kecil-kecilnya ada, tetapi dogma yang sebenarnya, yang sejati, yang kita warisi sejak zaman Abraham sampai dengan sekarang ini masih kita pertahankan. Dan itulah yang akan dijelaskan oleh Pak Bambang supaya kita jadi tahu core of the core dari kekristenan itu apa atau sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita tahu ketika nanti ada sesuatu yang ternyata labelnya Kristen akan tetapi di luar itu berarti itu hanya kulitnya. Di luar itu berarti itu bukan Kristen yang sejati. Jadi Kristen yang sejati tidak ditentukan oleh apa organisasinya, tidak ditentukan oleh apa bajunya, oleh apa seragamnya, tetapi Kristen yang sejati ditentukan oleh doktrin yang sebentar lagi akan diuraikan. Saya melihat ada saudara-saudara dari Christian Army, ya, Bala Keselamatan, ada juga saudara-saudara yang dari berbagai macam datang kemari menggunakan seragam, ada yang tidak, tetapi itu semua adalah kulit. Yang mengikat hati kita bukan seragamnya, tetapi yang mengikat kita adalah cinta kasih Tuhan yang akan menjadi dasar dari penjelasan Pak Bambang ini. Cinta kasih Tuhan yang mengikat kita semua. Mari Pak Bambang, kita akan bersama-sama membicarakan, mohon maaf, biasanya kalau di depannya Pak Dukun, itu kan ada apa? Iya, ada ayam, ya, ayam putih dan ayam hitam, kemudian kembang 7 rupa, dupa. Kemenyan, itu dukun. Tapi Pak Bambang bukan dukun, cukup kopi biasanya. Kopi panas, tanpa gula. Gitu loh, ya. Nanti dijamin kalau sudah ada kopi, sampai selesai beliau akan bicara. Tidak ada sesi diskusi. Baik, kira-kira berapa menit Pak Bambang nanti akan menguraikan? 30, 1 jam, 30 menit supaya sampai dengan jam 9 nanti kita bisa berdiskusi dengan baik. Disilakan Pak Bambang. Shalom Bapak Ibu. Ini kali pertama saya muncul di BMGK secara tatap muka. Setelah sekitar 200 tahun, kita tidak pernah bertemu, 2 tahun maksud saya. Dan ketika teman-teman menghubungi saya, kira-kira kita mau bicara apa ya? Yang penting kan bukan bicaranya, yang penting ketemunya katanya. Ini namanya temu kangen. Terus saya sampaikan ke Pak Jun, kalau temanya adalah setan pun percaya kalau Tuhan itu esa. Rupanya diperhalus sama panitia. Judulnya adalah 3 strata pemahaman tentang keesaan Allah. Padahal aslinya judulnya itu setan pun percaya kalau Tuhan itu esa.
Kenapa tema ini diangkat Bapak Ibu? Yakobus pasal 2 ayat 19 itu mengatakan begini, kamu percaya bahwa Allah itu satu, itu baik, tapi setan-setan pun percaya dan gemetar karena itu. Jadi yang sekarang ini kan di tengah-tengah kekristenan dihimpit oleh berbagai macam tantangan, khususnya yang mempersoalkan iman kita. Itu biasanya yang paling dijual itu adalah Allah itu esa. Tidak ada ilah selain Dia, kan itu kan? Dan seolah-olah kalau Kristen itu kita percaya dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita menjadi minderwaardigheid kompleks. Kata orang Belanda. Seolah-olah Kristen Tuhannya tidak esa. Kemudian biasanya kan orang Kristen langsung membuktikan tidak, Tuhan kita esa. Kutip ayat. Markus pasal 12 ayat 29. Yesus mengatakan hukum yang paling utama. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan biasanya saya memang menjawab begitu itu puluhan tahun. Tetapi sekarang saya menemukan ayat yang lebih dahsyat lagi, yaitu Yakobus pasal 2 ayat 19. Allah itu esa, setan ya roh, masa Gusti Allah itu esa. Dahsyat kan? Makanya saya renungi gimana caranya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita bisa menjawab tantangan zaman ini. Saya memformulasikan dalam 3 strata. Strata yang pertama itu yang saya kenal monotisme bilangan, numerical monotheism. Jadi monotisme bilangan itu monotisme yang sekedar bisa menjumlah Tuhan itu berapa. Maka monotisme bilangan itu sesungguhnya monotisme yang dianut oleh setan. Karena setan juga tahu kalau Allah itu esa. Tetapi konteksnya Rasul Yakobus ketika berbicara, kamu percaya Allah itu esa, itu baik. Jadi itu tidak salah, itu baik. Tapi kalau hanya itu, setan juga tahu. Dan gemetar karena itu. Karena konteksnya Rasul Yakobus kan berbicara tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jangan hanya mengatakan iman bil ikrar. Iman yang hanya diungkapkan secara verbal. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Tapi tanpa berbuah kebenaran. Yaitu tindakan nyata, tindakan etis sebagai konsekuensi dari pengakuan bahwa Allah itu esa. Terus pertanyaan itu, kenapa setan bisa percaya Allah itu esa? Setan itu mengutip ayat saja bisa. Nanti kita akan uraikan satu-satu. Tapi saya buat yang kedua dulu. Yang kedua itu adalah saya sebut sebagai the Abrahamic monotheism. Monotisme Abraham. Atau monotisme etis. Kenapa? Ketika Abraham dipanggil Tuhan, suruh meninggalkan negerinya, menuju ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Tapi Abraham tidak tahu alamat yang akan dituju kemana. Tetapi Abraham percaya dan karena imannya dia berangkat. Padahal dia belum tahu tempatnya apakah itu lebih baik daripada kotanya dia, kota Ur yang waktu itu pada milenium kedua sebelum Masehi. Itu menjadi pusat dari ekonomi dunia. Karena peradaban besar itu waktu itu ada di Mesopotamia, Mesir, Israel belum terbentuk waktu itu. Nah dia disuruh meninggalkan Mesopotamia yang kaya raya, yang menjanjikan masa depan, tapi dia memegang janji Tuhan ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham diikat oleh kesetiaan Allah yang tidak kelihatan. Dan dalam perjalanan berangkat karena iman kepada Tuhan itu
Tentu Abraham juga mengalami jatuh bangun, keliru-keliru ya ada. Terbukti hadirnya Hagar dalam keluarga Abraham itu termasuk kecelakaan sejarah. Tetapi semuanya ada konsekuensinya. Monoteisme yang kedua ini monoteisme etis tanpa mengetahui apa yang diyakini. Monoteisme pertama adalah monoteisme yang sekedar menghitung 1, 2, 3, Pak Gendut naik kuda. Kuda-kuda lari, Pak Gendut kecemplung kali. Hanya itu saja. 1, 2, 3. Tanpa etika, tanpa etik, tanpa tindakan etis demi imannya tadi. Kedua, Abraham diikat oleh rahasia ilahi, tahu Allah itu esa, hanya tahu dia berbuat karena imannya, sekalipun dia masih diikat oleh rahasia yang belum disingkapkan Tuhan kepadanya. Dan menurut surat Roma, rahasia itu sengaja didiamkan selama berabad-abad sampai akhirnya disingkapkan dengan kedatangan Yesus. Maka monoteisme yang ketiga ini yang saya sebut dengan Trinitarian monotheism. Monoteisme Trinitas. Monoteisme Trinitas itu adalah monoteisme keselamatan. Monoteisme yang tidak sekedar menghitung jumlah Tuhan, tetapi menjawab Tuhan yang esa itu. Bagaimana dia mengungkapkan dirinya, menyatakan dirinya, dan itu yang kita kenal dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Nah, 3 tahapan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, sekarang tahapan yang pertama, apa relevansinya dengan tantangan zaman kita sekarang? Tentu sangat banyak. Yang pertama begini, kenapa setan yang percaya Allah itu esa? Kok setan itu bisa membunuh? Kok setan itu bisa begitu jahatnya menjadi bapa segala pembunuh, bapa segala pembohong? Karena monoteismenya sekedar bilangan yang tidak dilandasi oleh sikap ortopraksi, pelaksanaan dari apa yang diimani. Kenapa monoteisme setan? Jadi ternyata ada monoteisme setan. Itu bisa jatuh ke dalam dosa. Dan manusia-manusia atau makhluk hidup yang mengikuti monoteisme yang sekedar menghitung 1, 2, 3 itu rawan jatuh ke dalam dosa. Buktinya apa? ISIS. Saya tidak memandang ISIS sebagai keseluruhan Islam, tidak. Jangan salah paham. ISIS itu benderanya hitam. Tulisannya La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Bagaimana dia bisa membunuh begitu kejam? Karena ya setan. Jadi setan itu bisa menumpangi orang yang kelihatannya saleh. Jalan yang dikira lurus tapi ternyata dia menuju kepada kebinasaan. Kenapa setan kok bisa menggoda manusia yang sedang mencari Tuhan yang esa? Karena setan tahu naturnya manusia itu ingin seperti Allah. Maka dosa masuk ke dunia pertama kali bukan karena dosa pembunuhan, bukan karena dosa perzinahan, tetapi dosa karena manusia ingin seperti Allah. Dia rindu ruai keabadian, tetapi dia tidak tahu batas bahwa manusia bukan Allah. Itulah sebabnya setan karena tahu manusia itu kepingin seperti Allah, maka setan bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk menyesatkan manusia. Nah, buktinya kalau setan itu bisa menyesatkan manusia dengan jalan kesalehan. Jadi kalau istilah pewayangan itu nafsu putih itu. Jadi nafsu itu ada 4, ini ngomong kebudayaan ya. Memang orang Jawa itu kan paling pinter ngarang itu. Di India kisah yang namanya Arjuna Wijaya, Arjuna Sosrobau itu ya gitu-gitu aja. Tapi di India hanya seperti itu, di Jawa kemudian di
ditafsirkan secara sophisticated bahwa Rahwana itu anak pertama, lahir karena angkara murka, warnanya merah. Jadi hati-hati dengan yang berwarna merah. Ya kan? Itu kan lahir dari nafsu angkara. Kedua, warna hitam. Warnanya ISIS. Itu juga hati-hati dengan warna hitam. Karena itu nafsu lawamah. Aluamah, ngulu mamah. Itu pokoknya nafsu keserakahan. Simbolnya bukan Rahwono yang pertama, Rahwana Raja. Kedua, simbolnya adalah Kumbokarno. Ketiga, warna kuning. Hati-hati Pak Didik, warna kuning juga harus hati-hati. Nah, warna kuning itu adalah nafsu asmara. Nah, itu. Nafsu asmara. Itu. Namanya nafsu supiah. Nah, yang terakhir itu warna putih. Loh, mestinya putih itu kan sudah lolos. Nah, bala keselamatan juga putih. Mestinya putih itu kan sudah selesai kan, ternyata belum. Itu yang namanya nafsu mutmainah. Nama ibu saya. Nafsu mutmainah itulah nafsu ingin seperti Allah. Makanya simbolnya putih. Dan disitulah sebetulnya di dalam pustaka Jawa, khususnya zaman Yosodipuran itu, muncul kisah yang namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastro itu artinya tulisan, jendro itu artinya esoterik. Jadi rahasia, hayu itu cantik. Hayuningrat cantiknya dunia, perdamaian dunia, keselamatan dunia. Pangruwat itu yang ditebus, yang diruat. Diyu itu para rasekso, para buto. Jadi artinya ilmu rahasia yang mendatangkan keselamatan dunia yang bisa meruat, menebus para raksasa, yaitu orang-orang jahat. Ini kan sebetulnya baik toh? Sebetulnya baik. Tapi kenapa bisa jatuh juga? Lah itu tadi. Karena nafsu putih itu nafsu ingin seperti Allah. Dikisahkan Begawan Wisrowo. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ngerti wayang ini tetap bisa masuk surga. Tetapi dengarkan, ini penting. Ya. Jadi Wisrowo itu suatu saat ditangisi oleh anaknya. Ini pendeta ini. Jadi sudah pandito limpat ing kasunyatan, ditangisi anaknya. Jadi biasanya sudah jadi pendeta itu kalau anaknya nangis itu kelemahan. Anaknya itu jatuh cinta. Lah ini, jatuh cinta pada putri Alengka. Namanya Dewi Sukesi. Dewi Sukesi itu bukan cewek matrek. Dia tidak silau karena putranya Wisrowo yang adalah Danesworo itu seorang raja besar, raja diraja. Tetapi dia hanya mau dipersunting oleh orang yang bisa mengartikan mimpinya, mimpi sucinya. Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu tadi. Nah, sekalipun anaknya raja besar, tapi ilmunya kalah sama bapaknya yang pendeta. Ya kan? Ya Pak Krista begini. Kalah dia. Nangis ke bapaknya, Romo, lamarkanlah putri Alengka itu. Saya tidak bisa hidup tanpa dia katanya. Nah, kira-kira seperti itu. Wah, kalau hanya yang sekecil itu putraku, serahkan sama bapak. Nah, itu kan. Ego kependetaannya keluar. Ego kependetaan keluar itulah yang menyebabkan Wisrowo yang sudah lepas dari warna merah, angkara murka. Sudah lepas dari warna hitam, yaitu nafsu kekuasaan, nafsu keserakahan. Lepas dari warna kuning, karena badannya sudah loyo. Terpaksa lepas karena tidak mampu lagi. Itu warna kuning sudah lepas. Tapi kalau merah, hitam, kuning lepas, putih menyusul. Dilambangkan ketika dia merasa bisa, rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa.
Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Anak pertama lahir merah, yaitu Rahwono, raksasa 10 muka. Balik lagi dari nol, padahal itu sudah mencapai warna putih. Balik lagi merah, setelah merah lahir anak kedua namanya Kumbokarno, warnanya hitam. Balik lagi warna kuning yang namanya Sarpo Kenoko, warnanya kuning, nafsu asmara. Baru kembali lagi yang putih, yaitu Gunawan Wibisono. Gunawan itu artinya gundul tapi menawan. Wibisono, nah itu ceritanya. Nah apa yang bisa kita simpulkan dari kisah pewayangan ini orang Jawa. Di India tidak ada kisah seperti ini. Ini permenungan orang Jawa. Artinya apa? Artinya ketika seorang sudah berjabatan pendeta, berjabatan rohaniwan, berjabatan ulama, berjabatan brahmana, itu belum final, itu masih dalam proses. Karena pendeta juga manusia. Nah ini kan kemana-mana kan pesannya kan, ya ke BMGK, ya kemana-mana kan. Dan juga untuk saya sendiri. Maka setan itu bisa begal. Karena bahasanya kalau sama dengan bahasa dunia ya mesti masuk karena frekuensinya sama. Bapak Ibu kalau nonton wayang, waktu Buto Cakil itu begal Janoko, ingatlah bahwa monotisme bisa dibegal oleh setan. Makanya ketika sekedar mengatakan, Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama? Hukum yang paling utama dengarkanlah wahai Israel. Itu orang Yahudi ngaji sambil meniup shofar. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu Bapak Ibu bayangkan setan di bawah pohon jambu, setan di atas pohon durian, mendengar kata Allah itu esa, Allah itu esa. Wis seruh mas, wis seruh. Kan biyen nek Gusti Allah itu esa. Karena itu bukan prestasi. Itu baru pakartine wong amagang laku. Baru niat ingsun. Jadi ketika mengatakan Allah esa jangan sombong. Itu belum sampai. Buto Cakil masih menghadap di depan kita. Begal langkah kita. Makanya Satrio itu kalau dibegal Buto Cakil, dia tidak mau satu kelas dengan Buto Cakil. Mandek Satrio, nah itu kan, sopo jenengmu ngendi pinangkamu? Arjuna jawabnya apa? Buto, solahmu kurang toto. Sopo jenengmu ngendi tangkamu? Nyandak tongko, tumrape Satrio pinangka tumrape Buto dongko. Jadi artinya apa? Kalau kamu itu buto, bahasanya bukan pinongko itu alamat tapi istilah yang halus. Tapi dongko itu artinya wasar sekali. Kowe ngeleng neng ndi. Jadi bahasanya syaiton dengan bahasanya manusia itu tingkatnya berbeda. Nah itu kira-kira. Maka supaya kita tidak sama frekuensinya dengan golongannya setan, bahasa kita harus kita buat lebih tinggi. Nah kalau dia mau kasar, kita jangan kasar. Kalau dia memaki-maki, balas dengan pujian. Sekarang ini kan era medsos. Saya itu kasih kuliah di IAIN Wali Songo. Bahasanya sudah saya tata halus. Bahkan IAIN itu menyambut saya dengan penghormatan yang luar biasa loh. Saya datang ke Solo Tigo itu ketemu ketika saya kasih kuliah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, ketemulah saya dengan seorang sahabat lama saya, Pak Mahmud Jailani. Lalu saya diminta untuk memberi kuliah umum di IAIN Salatiga. Spanduk dipasang di jalan-jalan sebagai hormatnya kepada saya. Dan Pak, terus terang saja Pak, kalau Injil Barnabas itu palsu, harus disingkapkan Pak. Umat Islam juga tidak mau dibohongi terus-menerus. Coba. Itu kan suatu kesadaran yang luar biasa.
Dan saya datang disambut dengan Civitas Akademika dengan sangat ramah. Lalu saya tayangkan di YouTube saya. Kok ya tega-teganya ada orang yang mengambil YouTube itu, kalau izin sama saya juga saya kasih. Tapi judulnya jangan begitu. Bambang Nursena, sumbat mulut profesor di IAIN itu bahasanya buto cakil itu. Ya. Nah itu kan monotisme kita turun kualitasnya. Bambang Nursena sumbat mulut profesor di IAIN. Nah itu kan coba bagaimana kesantunan kita sebagai seorang Kristen. Monotisme kita bisa jatuh ke dalam dosa seperti ISIS. Pasar, kemudian membuat orang lain itu ya seperti bahasanya binatang. Medsos itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka setan itu bisa jegal manusia karena apa? Karena manusia punya frekuensi sama dengan dia. Yesus tidak mau seperti itu, saudara-saudara. Ketika Yesus dicobai, dibawa ke atas bukit ya, bukit pencobaan itu. Di dalam wilayah sekarang ini di Yeriko. Namanya adalah Jabal Al-Tajribah, bukit pencobaan. Yesus dibawa Roh Kudus dan setelah puasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh setan. Yang pertama-tama, kalau kamu memang putra Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kan begitu. Yesus mengutip ayat dari kitab Ulangan pasal 8. Bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya manusia tidak boleh jatuh ke dalam materialisme. Batu menjadi roti. Padahal manusia tidak hanya makan dari roti secara jasmani, tetapi juga hal rohani yaitu firman Allah. Iblis tidak putus asa kan. Ya, saya sengaja tidak membaca Alkitab karena Bapak Ibu kan pasti lebih hafal Alkitab. Para pendeta itu. Makanya kalau saya cerita Begawan Wisrowo kan Bapak Ibu nggak ngerti. Terus yang kedua setan baru ngutip ayat. Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, jatuhkanlah dirimu. Dia mengutip Mazmur 91. Mazmur 91 itu kalau orang Yahudi disebut sebagai Mazmur perlindungan. Sir Hapegaim, Mazmur protection. Jadi nyanyian perlindungan. Dalam kelompok Yahudi Esseni yang temuannya itu adalah naskah-naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Yang menyimpan gulungan kitab suci yang berusia lebih dari 2000 tahun. Mazmur 91 ini termasuk salah satu dari mazmur untuk melawan setan. Mazmur senjata untuk melawan setan. Ada mazmur yang lain misalnya, Mazmur 121 misalnya. Ini Mazmur 91 termasuk. Setan mengutip Mazmur 91. Jadi dia ngerti senjata yang mestinya diarahkan ke dia itu dikembalikan kepada Yesus. Dan dia mengutip, dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau agar engkau tidak jatuh dan terantuk batu. Tetapi Yesus juga mengutip ayat. Dikutiplah ayat dari Perjanjian Lama. Kemudian kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu kan dikutip setelah Sema, Ulangan pasal 6 ayat 16. Jadi itu bagian dari Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti waktu peristiwa Masa. Ya kan? Waktu Musa memukulkan tongkatnya di atas bukit batu dan keluar air, itu kan mencobai Tuhan. Jangan kamu mencobai Tuhan. Kemudian setan setelah kalah ayat dengan Yesus, lalu dia semakin panik, tidak ngutip ayat lagi.
Ya seperti itu tadi, kisahnya Wisrowo tadi. Dia mengatakan apa? Yang terakhir dia mencoba Yesus itu, dia sudah kehilangan akal kan setan itu. Kemudian seluruh dunia ini ditunjukkan kepada setan. Akan kuberikan kepadamu, asal engkau menyembah aku. Setan sudah panik karena kalah ayat dengan Yesus tadi. Terus pangkatmu itu apa? Mau menyerahkanmu itu bukan milikmu. Karena setan itu kan tidak pernah mengurus sertifikat. Makanya rumah-rumah angker itu kan ditinggal sedikit sama pemiliknya. Tidak pernah ngurus sertifikat, langsung ditempati. Kan itu kan. Akan kuberikan kepadamu. Yesus langsung. Di situ dia mengutip kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat, dan mengatakan, enyahlah engkau setan. Karena engkau harus menyembah kepada Tuhan saja. Tauhid ini kembali kepada keesaan Allah. Jadi setan itu juga tauhid. Kata tauhid itu juga tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Injil kan. Kata itu dimunculkan pertama kali oleh ahli ilmu perbandingan agama namanya Henry Moore, abad ke-16. Monotheism, dari monos itu artinya satu, theos itu Allah, jadi Allah itu satu. Lalu ada seorang Kristen Arab yang menulis Hamilon atau dictionary Ibri Arabi, diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Qamus As-Saksio, jadi personal dictionary Ibrani Arab. Lalu diterjemahkan yang namanya monotheism itu adalah al-iman bi ilahin wahid, iman kepada satu Allah. Bahasa Ibraninya emunah bi el-ehad atau emunat hazihud atau tauhid. Jadi orang bertanya, di mana kata Trinitas ada dalam Alkitab? Ya memang tidak ada. Judul dipersoalkan, isinya gagal paham. Kan masa judul yang ditanyakan? Ketika orang nanya, di mana ada Trinitas dalam Alkitab? Di mana ada tauhid dalam Al-Quran? Kan juga tidak ada. Dalam Alkitab juga tidak ada kata monoteisme. Jadi rumusan iman itu kan datang kemudian setelah pengalaman iman. Ya kan? Kita memiliki pengalaman iman tentang Yesus, kemudian ketika gereja menghadapi ajaran-ajaran ahlul bid'ah, yaitu ajaran-ajaran heretik, baru dirumuskan, tapi rumusannya sudah ada sebelumnya oleh bapak-bapak gereja yang menghayati semua, maka muncullah ilmu teologi. Brahman Widya dalam Hindu, kata Brahman Widya dimunculkan juga di teologi Hindu, bukan dalam kitab Weda. Begitu juga dalam Injil. Nah yang kedua baru monoteisme Abraham. Monoteisme Abraham itu monoteisme etis. Abraham disuruh pergi sekalipun dia belum tahu alamatnya kemana dia harus pergi. Tapi karena imannya dia berangkat. Dalam perjalanannya Abraham itu memegang janji Tuhan. Yang pertama, dia akan dijadikan bangsa yang besar. Kedua, namanya akan termasyhur. Ketiga, dia akan mendapatkan berkat dan menjadi berkat. Siapa yang memberkati dia akan diberkati, siapa yang mengutuk dia akan dikutuk. Dan yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah sekarang coba kita lihat, apakah janji Tuhan kepada Abraham itu tidak terpenuhi? Terpenuhi. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Sekalipun itu pernah kecelakaan sejarah dengan munculnya Hagar karena dia tidak tahan, tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Ya kan? Mana dijadikan bangsa yang besar? Istriku sudah mandul, umur sudah tua, sudah menopause. Katanya jadi bangsa yang besar sementara rahimnya sudah ditutup. Kan gitu kan? Apakah Eliezer hambaku ini, orang Damaskus ini yang akan menjadi pewaris dari apa yang sudah kudapat? Tuhan menyuruh Abraham keluar
Lihat bintang-bintang di langit jikalau engkau bisa menghitungnya. Semuanya itu nanti akan keturunanmu akan dijadikan. Abraham beriman dengan janji itu diperbarui. Tapi setelah itu Sarah yang kurang iman. Engkau tahu Tuhan tidak memberikan kita seorang anak. Itu kan bukan ungkapan Tuhan, itu ungkapan Sarah. Tuhan mengatakan kasih anak kok. Tapi Sarah karena imannya kurang, Tuhan tidak memberiku seorang anak. Karena itu solusinya apa? Ambillah Hagar, hambaku orang Mesir itu. Siapa tahu aku dapat anak dari dia. Abraham kali ini tidak mendengar suara Tuhan. Mungkin terlalu gaduh di luar itu. Sehingga tidak mendengar suara Tuhan karena suara orang rumah lebih kuat. Nah itu ceritanya. Mengapa Hagar rela kenapa Hagar rela suaminya dikembul orang lain? Ya Pak Didi ngerti dikembul itu kalau orang kendurian, mangan bareng-bareng itu. Jadi yang tahu begini kan orang daerah Blitar, daerah Kediri, Mataraman lah itu. Kok mau suaminya dikembul orang lain? Ya karena kemandulan bagi orang Timur Tengah kuno itu aib. Secantik apapun dia, sehebat apapun dia perempuan merdeka. Tetapi kalau mandul, dia menangisi nasibnya. Itulah sebabnya dia rela berbagi suami dengan orang lain. Supaya dia beroleh anak dari Hagar. Hagar kenapa mau? Karena dia hamba, kapan lagi waktunya naik kelas? Ya toh? Nah pertanyaan terakhir ini untuk bapak-bapak. Kenapa Abraham mau? Pak Yonatan, kenapa Abraham mau? Kenapa kira-kira? Disuruh nambah istri masa enggak mau? Ini manusiawi sekali kan? Jadi artinya persekongkolan ambisi, kedagingan muncul di situ. Tapi dosa tetap dosa. Akibat tetap harus ditanggung. Sekalipun demikian Ismail tetap dijadikan bangsa yang besar. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab, berkat bangsa yang besar diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, putranya Abraham. Tetapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat tidak diberikan pada Ismail. Coba cari ayatnya kan gak ketemu. Tapi selalu diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Karena itu jalur mesianik. Makanya orang Yahudi kalau berdoa, Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub, magen Abraham. Terpujilah engkau ya Tuhan, Allah sembahan kami, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Tidak pernah dikatakan Allah Ismail. Bukan Ismail itu terkutuk, tidak. Ismail tetap diberkati jadi bangsa yang besar. Tapi bukan jalur mesianik, yaitu jalur keselamatan di mana janji Tuhan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu diberikan. Tapi semua janji terpenuhi. Namamu akan masyhur. Tadi orang Yahudi berdoa selalu Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Kristen, begitu kita membaca Alkitab ini perjanjian baru, ya, ini perjanjian baru Arab, Ibrani. Ayat pertama yang kita baca Matius pasal 1 ayat 1. Sefer Toledot Yeshua Hamasiah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus putra Daud, putra Abraham. Artinya apa? Jalur penggenapan Mesias tadi lewat Daud, lewat Abraham. Kitab Miladi Yesus Al-Masih Ibnu Dawud, Ibnu Ibrahim. Saking populernya orang Arab pun karena dia keturunan Abraham. Coba tanya kepada teman-teman kita Muslim ketika sholat. Ya, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nama Ibrahim dipakai. Bukti bahwa namamu akan termasuk. Jadi Alkitab tidak pernah batal.
sekalipun ya jalannya harus berliku. Sarah ingin kembali kepada hukum adat yang oleh Tuhan suruh tinggalkan. Kenapa Tuhan tidak menggenapi janjinya itu di Ur Kasdim? Kalau saudara-saudara membaca sejarah hukum baru ketahuan di sana. Di sejarah hukum itu jelas sekali bahwa apabila ini undang-undang Lipit Istar, undang-undang sejaman dengan Abraham. Apabila seorang istri tidak bisa memberi anak pada suaminya. Ini rumusan sudah keliru, ya kalau istrinya yang mandul. Kalau suaminya yang mandul bagaimana? Kenapa istri tetap disalahkan? Ini mensubordinasi perempuan di bawah laki-laki. Oleh Tuhan suruh tinggalkan negerimu. Itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis. Termasuk meninggalkan hukum yang tidak adil tadi. Dan Tuhan akan memberikan tatanan baru kepada umatnya yang dipilih melalui Abraham. Tapi baiklah. Kisah Abraham itu selalu menunggu janji Tuhan. Kapan itu tergenapi? Dan dalam budaya Yahudi, Abraham digambarkan tinggal di dalam Firdaus. Sambil dia menunggu kapan firman Tuhan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sampai kemudian Yesus ketemu dengan turunannya Abraham, orang-orang Yahudi, ketika tanya, siapakah dia itu? Kamu itu benar-benar orang Samaria. Kamu kerasukan setan dalam Yohanes pasal 8. Lalu Yesus mengatakan, Abraham bersuka karena ia melihatku. Dia telah bersuka cita karena ia melihatnya. Apa yang disebut Abraham melihat hariku? Leraot yomi. Melihat hariku. Hariku di sini maksudnya Yom HaMusyah atau Yume Masiha, Yume Malka Masiha dalam bahasa Aramaik. Yaitu hari Sang Mesias atau masa Sang Mesias. Itu masa penggenapan di mana Tuhan berfirman, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan Yesus mengatakan itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 56. Abraham melihat hariku. Jadi Abraham melihat dari Firdaus. Terima kasih Tuhan. Karena janjimu dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 digenapi. Hari ini Abraham melihat hari Sang Mesias. Orang Yahudi karena dia tidak paham siapa Yesus. Umurmu belum sampai 50 tahun. Karena tingkat kematangan orang Yahudi itu ya, kalau dalam Pirkei Avot, umur 20 itu adalah kematangan fisik, umur 30 itu kematangan psikis karena dia sudah mulai mengajar di depan umur 50 itu adalah kematangan untuk memberi nasihat. Jadi usiamu belum sampai kepada tahap sebagai yang memberi nasihat. Dengan siapa kamu akan menyamakan dirimu? Yesus sebagai manusia memang belum berumur 50 tahun karena Kristus sebagai putra Maryam dalam keadaannya sebagai manusia, dia memang terikat oleh ruang dan waktu karena firman menjadi manusia. Tapi sebelum firman menjadi manusia, dia sudah tinggal kekal bersama Allah sebagai firman Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara-saudara, jadi seperti itu. Lalu Yesus mengatakan, jadi itu diungkapkan bahasa yang sangat indah tetapi tajam. Dia mengatakan, amin, amin. Amar ana lehon dalam bahasa aslinya yang dipakai Yesus. Amin, amin. Amar ana lehon. Amin, amin. Aku berkata kepadamu. Kata amin dalam bahasa Aramaik tetap dipertahankan dalam bahasa Yunani. Amin amin legu humin. Prin Avram kinistai egu eimi. Amin aku berkata kepadamu sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jadi Abraham melihat hari Sang Mesias saat itu. Nah peristiwa Yesus ketika digenapi dan Abraham melihat sendiri dari Firdaus.
Itulah yang kemudian dihayati oleh bapak-bapak gereja di bawah bimbingan Roh Kudusnya. Dan itulah yang kita kenal dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu bukan karangannya Bapak Gereja. Bapak Gereja hanya diberikan kemampuan oleh Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudusnya untuk memformulasikan bagi segala zaman agar anak-anaknya, keturunannya seperti kita tidak sulit-sulit bikin rumusan sendiri. Tapi sudah ada rujukannya, regula fide, kanun al-iman. Yesus sudah mengatakan itu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama. Itu kata tunggal. Esto onoma, dalam nama. Bukan esto onomata, dalam nama-nama. Dan dalam satu nama tunggal itu, esto onomato patros keto iuteko keto agiu pneumatos. Jadi dalam satu nama, esto onomato patros, Bapa, keto iu dan Putra, keto agiu pneumatos, dan Roh Kudus. Makanya di dalam gereja timur yang berbahasa Arab, berbahasa Aramaik, itu disebut Beshem Aba, Wobra, Wuruha Dehutsa, Hat Allah Hasarira, amin. Bismil ab walibni warahil kudus al ilahu wahid, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Itulah Tritunggal Maha Kudus yang kita imani sebagai puncak dari pewahyuan Allah yang di zaman Abraham dan di zaman Perjanjian Lama menjadi sebuah rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, tapi dengan kedatangan Kristus telah disingkapkan bagi kita. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala masa. Al-masdu lil ab wal ibni warahil kudus, ala ana wa kulu awanin wa ila dahrid dahirin, amin. Lalu di dalam nada pengajian, al-masdu lillabi wal ibni wa ruhil kudus, al-ana wa kulu awanin wa ila dahrid dahirin.